sebelum kita memulai, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mari berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Kerjasama dalam satu buat yang sudah ada, tapi masih ada wawasan masing. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk ke unit yang kedua, yaitu menyusun program pelatihan kerja. Nah, di unit kompetensi yang kedua ini, adapun tujuan pelatihannya setelah mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten merancang dokumen program pelatihan kerja secara lengkap, logis, dan aplikatif dalam simulasi dunia kerja dengan tingkat ketepatan minimal 90% sesuai standar lembaga pelatihan kerja. Nah, ada 7 elemen kompetensi. Yang pertama, menentukan kompetensi atau kualifikasi program pelatihan. Yang kedua, menentukan persyaratan peserta, menyusun kurikulum pelatihan, menyusun silabus pelatihan, menyelaraskan kurikulum dan silabus pelatihan, menentukan sumber daya pelatihan, dan memvalidasi program pelatihan. Nah, elemen yang pertama adalah menentukan kompetensi atau kualifikasi pelatihan. Dalam menentukan kompetensi kualifikasi pelatihan, maka kita lihat indikatornya yang tergambar dalam KUK. Nah, ini 1.1 itu adalah KUK, kriteria unjuk kerja. Nah, yang pertama menentukan program pelatihan berdasarkan pemaketan atau pengemasan kompetensi. Kedua, menentukan jenjang program pelatihan berdasarkan jenjang kualifikasi. Nah, yang ketiga, merumuskan deskripsi program pelatihan mengacu kepada isi program pelatihan. Dan yang keempat, ya, menetapkan kompetensi lulusan berdasarkan nama dan jenjang program. Nah, ini kemarin kita sudah dibahas. Nah, ini saya ulas kembali bahwa penyusunan program pelatihan tentunya diawali dari hasil identifikasi kebutuhan pelatihan atau TNA. Nah, jadi program pelatihan ini tidak lahir atas dasar keinginan tetapi atas dasar kebutuhan. Dan tentunya program pelatihan kita itu mengacu kepada standarnya, baik standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja internasional, ataupun standar kompetensi kerja khusus. Nah, di sini ada gambaran ya bahwa setiap ya SKKN ini nanti bisa di kategorikan dalam tiga ranah, ada kualifikasi nasional, jabatan maupun klaster kompetensi. Nah, kemudian untuk pengemasan di program pelatihan, maka kita akan bentuk pengemasannya nanti dapat disusun juga menggunakan 3 jenis pengemasan. Yang pertama ada jenjang kualifikasi. Nah, tentunya mengacu kepada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bisa juga mengacu kepada klaster kompetensi. Nah, kalau tadi kan ada okupasi, ada klaster. Nah, di depan ya. Kalau di sinilah klaster kompetensi itu menyangkut ya, atau mencakup okupasi dan non okupasi. Jadi kalau hanya klaster saja nanti masuknya adalah klaster non okupasi. Tapi kalau yang okupasi di sini maksudnya adalah ke klaster okupasi. Dan yang terakhir adalah unit kompetensi. Artinya kita boleh menyelenggarakan pelatihan hanya 1 unit kompetensi. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, kemarin sudah disinggung tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu bahwa ini merupakan penjenjangan atau penyetaraan antara pendidikan ya non formal atau hasil pengalaman di tempat kerja, begitu kan, disetarakan dengan tingkat pendidikan formal. Maka kita lihat ada 9 jenjang atau 9 level ya, 1 sampai dengan 9. Nah, level yang paling bawah itu dia di bawah SMA gitu kan, itu ya, di bawah SMA artinya SMP. Yang kedua SMA, SMK, SMA. Nah, yang ketiga D1, 4, D2. Nah, kemudian 5 ya, D3, 6, D4 atau S1. Nah, kemudian 7 ini profesi. Nah, kemudian 8 ini setara dengan S2 ya.
Nah, 9 ini setara dengan S3 begitu kan. Ini kesetaraannya seperti ini. Ya, adapun secara umum bahwa level 1 sampai dengan 3 itu adalah levelnya operator. Kemudian 4 sampai 6 ini teknisi atau analis dan 7 sampai 9 itu adalah untuk tingkatannya ahli. Nah, kemudian untuk strukturnya seperti ini ya, strukturnya. Nah, dari mulai informasi umum, kemudian kurikulum, pelatihan berbasis kompetensi, silabus pelatihan berbasis kompetensi, daftar peralatan yang digunakan, daftar bahan yang digunakan, dan nanti ada penyusun. Nah, adapun informasi yang ada pada pelatihan itu mulai dari judul, kode, program, jenis program, metode pelatihan, tujuan, profil kompetensi, jenis standar kompetensi, persyaratan peserta, persyaratan instruktur. Nah, kemudian ini adalah apa namanya pengkodeannya ya. Jadi pengkodean itu seperti ini ya. Ini ada 3 digit angka KBLI ya, yang A. Kemudian yang kedua itu huruf inisiasi kejuruan ditambah dengan 2 digitnya adalah subbidang kejuruannya. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4 berarti ini 4 digit dari KBJI. Kemudian bagian E ini adalah jenis programnya. Jadi kalau memang misalkan KKNI, nah, berarti dia ada level ya, level 1 berarti dia J1. Ya, misalkan ya, level 2 J2. Kalau K2 itu apa? K2 itu adalah untuk klaster yang non okupasi. Kalau klaster okupasi K1. Kalau hanya 1 unit Maaf, Pak Nanang, kompetensi, berarti okupasi, di sini okupasi. adalah U1. Maaf, maaf, Pak Nanang, okupasi itu yang D3 itu ya? Yang kemarin ya? Okupasi Okupasi ya. itu eh, okupasi itu dia apa namanya mengacu kepada suatu jabatan di ya boleh di Oh, organisasi ataupun di okupasi. perusahaan dimanapun begitu kan, mengacu kepada suatu jabatan dan itu ada regulasinya, itu Hmm. okupasi. Hmm. Nah, kemudian untuk dua-dua ini adalah dia adalah tahun terbitnya, misalkan 2025 25 ini 2022 ya. Nah, kemudian yang G itu metode pelatihan, L itu batiluring, kalau D daring, B adalah bauran. Nah, kemudian ini 4 digit durasi waktu, 0240 artinya 240 JP Oke. gitu kan. Nah, kemudian 01 ini 2 digit versi variasi program yang pernah dibuat, artinya ini merupakan versi pertama. Jadi program Oh. ini pada tahun 2022 ini berarti dia versi pertamanya gitu kan. Nah, kemudian 01 di paling belakang adalah urutan penerbitan programnya. Nah, berarti ini adalah sama masih yang pertama dibuat. Kalau KBJI apa Pak Nanang, Mas Nanang? Ke JI, KBJI, KBJI. Nah, itu. KBJI ya, KBJI itu adalah klub klasifikasi baku jabatan Indonesia. Ya Hmm. ini KBJI. Nanti ada ininya ya, ada di regulasi. Itu tinggal dibuka. Nah, itu di salinan nomor, pokoknya nanti salinan nomor 11, 12, 13. Nah, ini harus dibuka ya nanti setelah ini ya. Nah, selanjutnya ada elemen yang kedua adalah menentukan persyaratan peserta. Jadi ketika kita membuat program pelatihan kerja, tentunya ada persyaratan buat peserta. Nah, kita lakukan identifikasi apa persyaratan umum, kemudian kalaupun memang membutuhkan persyaratan khusus gitu kan, dicantumkan juga. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya ya. Ada persyaratan ini umum, kemudian inilah khusus. Dan instrukturnya juga ada persyaratannya, mulai dari pendidikan, kompetensi metodologinya. Nah, ini berkaitan dengan mungkin maaf ya, ibu-ibu yang memang yang katakanlah di lingkungannya adalah perbankan, maka pembina sektoralnya adalah Bank Indonesia, bahwa di Bank Indonesia untuk ya payment system itu berarti mengacunya ke ini ke apa namanya, dia harus jenjang metodologinya level 4 begitu kan itu. Nah, makanya untuk level 3 tidak bisa, kecuali untuk ngajar di yang lain masih bisa. Nah, kemudian elemen kompetensi yang ketiga adalah menyusun kurikulum. Nanti kita susun kurikulumnya, di sana ada unit-unit kompetensinya. Nah, kemudian juga eh, pengelompokan materinya gitu, mulai dari unit kompetensi inti, kemudian sampai dengan ke OJT dan non unit kompetensi.
Kemudian kebutuhan OJT kalau memang ada nanti bisa dituliskan di sana. Ini contoh ya, tadi struktur kurikulum. Nah, ini struktur kurikulum itu seperti ini. Nah, jadi ada kelompok inti atau kelompok ya substansi, kemudian ada kelompok penunjang dan OJT. Nah, yang kelompok penunjang ini memang tidak wajib ya, atau OJT juga sama tidak wajib. Kalau yang intinya adalah wajib. Nah, di sini yang terbaru seperti ini. Ini yang terbaru, jadi ada perkiraan waktu teori dan praktek, kemudian ada jumlah JP-nya. Nah, selanjutnya menyusun silabus pelatihan. Yang pertama mengidentifikasi elemen unit kompetensi sesuai dengan unit kompetensi, kemudian mengidentifikasi KUK sesuai elemen kompetensi, mendeskripsikan indikator unjuk kerja untuk mencapai kriteria unjuk kerja. Selanjutnya adalah kita menentukan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan perkiraan waktu pelatihannya, baik teori maupun praktek. Nah, ini contoh silabus ya. Silabus seperti ini. Jadi formatnya atau template-nya ada unit kompetensi ini diisi dengan judul unit, kemudian kode unit, perkiraan waktunya. Nah, di sini ada metodenya, capaian, kompetensinya, ada elemen, kriteria unjuk kerja, indikator, sampai dengan ke durasi waktu. Ini contoh ya, contoh silabus nih yang sudah jadi seperti ini. Ini contohnya dia memberikan gambaran mulai dari elemen sampai dengan kebetulan durasinya masih kosong. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini ada yang kurang ya. Kalau dilihat kurang itulah keterampilan dan sikap. Di sini keterampilannya mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan dukungan sesuai prosedur di tempat kerja. Ini baru juga keterampilan. Sikapnya belum. Nanti ketika kita membuat ditambahkan belakangnya ada sikap. Misalkan dengan teliti ya, dengan hati-hati atau taat SOP ya. Itu sikapnya tinggal ditambahkan. Ini contoh. Selanjutnya, elemen yang kelima adalah penyelarasan kurikulum dan silabus pelatihan. Maka kita ini tentunya kita tidak lakukan ini ya dalam prakteknya karena ini dilakukan biasanya adanya di level yang di atas kita. Mungkin ini levelnya adalah manajemen. Nah, di sini identifikasi kurikulum silabus sesuai dengan pemaketan kompetensi, kemudian menganalisa kurikulum silabus untuk mengetahui kesenjangannya dengan pemaketan kompetensi. Baru menyelaraskan kurikulum dan silabus untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil penyelarasan kurikulum dan silabus kepada mitra yang terkait. Kecuali kita terlibat dalam melakukan penyelarasan kurikulum ya, tentunya nanti kita harus menyesuaikan apa yang diminta oleh mitra kita dengan kurikulum kita ini sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian juga sandingkan dengan standarnya. Nah, yang paling penting itu kan, jadi yang pertama standarnya dulu. Nah, karena kita tidak boleh kurang daripada standar, tapi kalau melebihi itu boleh. Nah, kita lanjut elemen yang keenam adalah menentukan sumber daya pelatihan. Nah, yang pertama kita tentukan urutan proses pelatihannya berdasarkan pertimbangan faktor keselamatan, mutu, dan produktivitas. Selanjutnya, tentukan fasilitas dan sarana dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi, menentukan bahan pelatihan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi, dan menentukan kualifikasi instruktur sesuai dengan unit kompetensi materi yang akan dilatihkan. Nah, ini tadi ya. Tadi ada persyaratan instruktur. Nah, misalkan dia harus, misalkan pendidikannya apa, kemudian sertifikat metodologinya apa, dan bahkan ada pengalaman kerja, apakah itu dipersyaratkan atau tidak. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya, untuk pengelolaan bahan pelatihan dan peralatan. Nah, maka kita lihat bahwa daftar peralatan yang digunakan ini, kita bisa melihat SKKNI-nya. Di bagian batasan variabel ada peralatan dan perlengkapan. Nanti kita bisa pilih mana yang masuk alat dan mana yang masuk bahan. Nanti kita sampaikan di sini ya. Dituliskan, kemudian nanti dicari spesifikasi yang digunakan atau yang tepat dengan pelatihan kita ini apa. Nanti diisi satuannya apa, volumenya berapa, disesuaikan dengan jumlah peserta pelatihan. Dan terakhir adalah memvalidasi program pelatihan. Yang pertama menentukan komponen program pelatihan yang harus divalidasi secara rinci. Nah, kedua memvalidasi metode
menentukan metode validasi sesuai dengan komponen yang akan divalidasi dan melakukan finalisasi program validasi dengan memperhatikan masukan-masukan yang rasional dari hasil validasi. Nah, selanjutnya adalah apa yang harus dibuat ya. Yang harus dibuat eh, kemarin sudah download apa namanya template-nya. Semua yang metode tugas itu ya, Pak? Iya, Udah, saya udah download. oke ya. Ini download. Mungkin kalau belum saya mengingatkan kembali gitu ya. Nah, jadi downloadnya itu Tugas kan ya, template tugas kan ya. ya template tugas ya, template tugas. Oke, dari kita ID ya, garis miring, kemudian kemarin itu instruktur strip L4. Nah, kita download ini template tugas. Jadi yang ada di sini kita download. Nah, ini ya, kita download. Nah, nanti kita klik di sini, kemudian kita uh, download gitu kan ini. Nah, kebetulan saya sudah mendownload. Saya ada di sini. Nah, ini Ini ya. pakai template yang mana nih, Mas? Ya. Yang prolog ya, pakai template yang mana ini? Nah, enggak ini belum kita kan. Nah, sekarang kita pakai template ini. Jadi kalau sudah ada, nah, kemarin kita sudah download SKKNI-nya kan? Ya, Nah, SKKN yang sudah kita download kemarin, kita sini ya, misalkan saya SKKN yang udah di-download kemarin tuh adalah yang mana? Kemarin tuh 056 ya ini ya. Saya 8 download atau 6 ya? ya mungkin karena beda-beda kan. Ya saya yang Ya, 56 kalau nggak 8. salah. Nah, kemudian nanti kita masuk sini, berarti kan kita masukkan ke nomor 2. Nggak kelihatan, Mas. Oh, nggak kelihatan. Kelihatan. Belum di-sharing kayaknya. Oh, begitu ya. Sebentar ya, maaf. Apakah sudah terlihat? Belum. Hmm. Saya buka terlihat Buka. Nggak kelihatan. Kelihatan banyak file. banyak file Oke, ya. kelihatan. Ya, saya yang saya tuh 56 ya punya saya gitu kan. Kemudian saya cut ya. Saya pindahkan ke sini ke template kita. Ada yang subfoldernya nomor 2. Kemudian kita simpan di sini. Paste di sana. Nah, kalau sudah dipaste ini kita tinggal di rename saja. Rename, kemudian di sini kita ganti nomor 1. Enter. Ya, kemudian yang nomor satunya, ya ini karena sebetulnya nggak ada isinya, kita tinggal di delete saja. Nah, kita delete. Yes, nah tinggal ini. Oke, baik ini sampai sini. Nah, kemudian kemarin kita sudah mengerjakan yang TNA ini kan, kemarin ya. Ya. Nah, ini ya, Ya. saya buka yang kemarin yang TNA. Nah, ini yang sudah kita kerjakan. Misalkan saya kemarin mengerjakan ini operator komputer dasar. Nah, dan ini langsung sekali jadi ya, ternyata. Oke, mudah lah gitu kan. Nah, sekarang kita ke buka template yang kedua. Jadi yang pertama ini kita buka. Selain yang pertama, kita juga buka template yang kedua. Nah, berarti yang prograd nomor 3 ya. Subfolder nomor 3. Jangan lupa sebelum dibuka kita rename dulu. Nah, ini rename ini menjadi pekerjaan wajib sebelum membuka. Nah, kita rename baru kita buka. Nah, kemudian di sini kita klik enable. Oke. Nah, nanti ini diisi dengan logonya, logo lembaga kita. Kemudian di sini gambar kerja yang sesuai diisi ya. Nah, judul pelatihan diambil dari mana? Nah, ini kita buka dua jendela ya. Cara membuka dua jendela adalah yang pertama pastikan ini sudah di-maximize ya. Ini sudah posisinya maximize. Nah, sudah gitu kalau di komputer saya adalah logo Windows panah ke kanan misalkan. Nah, ini menjadi ke kanan. Nah, kemudian yang kedua sama. Yang ini juga di-maximize ya. Nah, kemudian udah di-maximize kemudian misalkan kita panah apa namanya Windows panah ke kiri ya.
Klik Windows Windows panah ke kiri. Nah, jadi seperti ini. Oke, apakah seperti ini? Saya belum buka sih Pak. Mas masih merhatiin ini. Nanti Oh kehilangan, gitu. ya Oh, nanti kehilangan jejak. ya, oke. Nanti ini dibuka aja. Tapi kalau itu nggak apa-apa. Ini misalkan ini boleh di screenshot ya. Ini boleh di screenshot silakan. Karena ini kita pengambilan nih. Judul itu diambil dari mana? Dari sini. Hmm. Nah, kita ambil dari sini, kita copy. Nah, kita simpan di sini. Nah, pastinya yang A ya. Ininya saya hapus. Mas, yang program ini yang samping kanan ambil dari mana filenya? Prolat itu Mbak, prolat Di template ya. Ada di prolat template di template Di template. Bentar aku buka dulu petugas. template. nomor 3. Pelatihan. Template tugas. Oke ya. Nah, ini nanti kalau sudah identitas lembaga ini diisi, identitas lembaga, alamat, kemudian dan seterusnya. Nah, bisa juga judul itu sebetulnya di bawah juga ada. Nah, di mana? Di sini ya. Ini kan program pelatihannya operator komputer dasar sama nih. Sama ya, sama-sama itu. Oke. Baik, sampai sini, sampai ke mengisi apa namanya judul bisa Tunggu diikuti. Mas, yang di mana? Di template yang sorry saya terlambat. Yang di template yang di mana? Rundown, Bingsum, regulasi, metodologi, materi, Template. Jadi Template yang nomor 3. template yang template. nomor 3 ya. Ya, yang proglat, yang template tugas Mbak. Ini nih, proglat. Nah, ini Proglat ya, ini, proglat. ini template nih. Ini terlihat Bu, template. Sepertinya belum download ya, Bu Betty. Ya, saya belum Apa? download Kak ya. Hah? Iya, kalau Saya belum, belum download iya, mungkin kalau ya. belum download nggak bisa. Pastinya akan keteter gitu kan. Makanya pastikan ini Oh sudah iya iya. di-download dulu. Ya, Yang mana? Yang TNA, SKKNI, proglat, alat dan bahan. Yang di Proglat. proglat ya. Ya, Proglat. Oh ya. Nah, ini download dulu semua. Apakah terlihat punya Oke. saya, Bu? Ini kan? Nah, kita ke sini ya. Ini template sudah terlihat ya. Saya. Kelihatan. Nah, ini saya klik template. Nah, kemudian, nah di sini, ini yang akan kita download itu semuanya, begitu kan? Nah, setelah begini, posisi seperti ini, maka saya download di sini. Kalau punya saya eh, ada ini ya, ada tanda apa namanya? Ini tanda segitiga kecil. Segitiga kecil saya klik aja, kemudian klik download itu. Itu caranya begitu. Itu yang paling mudah ya. Nanti setelah di-download baru diekstrak, gitu kan? Nah, kemarin sudah saya contohkan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini hasil. Nah, bahkan ini sudah saya rename ya dengan namanya. Ini kalau yang sebelum di-download apa sebelum diekstrak seperti ini kan. Ini ada template tugas, saya ekstrak, kemudian sudah gitu saya rename. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke ini, ke subfolder nomor 3, Proglat. Oke, ke sini gimana Bu? Bisa diikuti? Bisa, saya bisa. Bu Betty gimana Bu? Bentar Pak. Oke. Saya agak keteteran karena saya nggak kepikir untuk download. Saya baru buka sih yang ini, yang tadi yang proklat ini yang ada gambar-gambarnya. Oke, baik ya Baru Bu. saya buka. Nah Nanti ini, ntar atau besok pagi saya download semua deh. oke baik. Nah ini saya sampaikan di awal, saya disclaimer dulu ya Bu. Nah, Ya. saya mencoba untuk mengguiden ini, berarti gini, eh, ketika saya melakukan sesuatu, maka nanti sama-sama juga kita melakukan. Nah, Ibu juga melakukan. Saya membuka file A, Ibu juga sama membuka file A. Saya membuka file B, Ibu juga sama membuka file B. Nah, itu. Oke. Nah, jadi kalau mengikuti apa yang saya lakukan, udah. Nah, memang jaminan lulus tidak ada gitu kan ya, tapi paling tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan, minimal seperti itu.
Nah, gitu kan? Saya menggunakan metode seperti itu. Kenapa demikian? Bisa saja saya jelasin semuanya, tapi kan tidak ada apa namanya. Nanti saya khawatir gitu kan ya. Saya khawatir nanti tidak bisa ngikuti pelatihan. Kayak sekarang kan. Nah, misalkan Mm-mm. ibu Ya, cuman dengerin aja, dengerin dan apa namanya, dan lihat. Ya, 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 ya. kalau kita mendengarkan dan melihat itu, ya paling tidak berapa persen, maksimal 30% Bu. Ya, ya. Nempelnya. Ya, nempelnya. Besok udah lupa lagi kan? Hmm. Iya, Ya, itu. ya. Nah, Saya karena ikutan Pak. Ikutan eh, Mas, ikutan buka dua file. tapi Oke. kalau ini gitu kan, kalau kita sambil ini ya, apa namanya? Nah, sambil ikut memperagakan juga, mempraktekkan juga. Nah, ini nempelnya atau pemahamannya akan lebih itu. Nah, kemudian juga ya termasuk mungkin agak cepat juga begitu kan itu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, anggap saja sampai sini bisa diikuti ya. Ah, dari saya buka dua file ya. ya. Nah, jadi Nah, nanti Ini. berdasar ini sama dengan judul program pelatihan ya. ya. Oke. Jadi saya langsung copas punya saya juga ya Pak. Iya betul. Saya kopas, ibu juga kopas. Nanti ya saya menjelasin selesai ya. Kita dokumennya udah, nggak usah mikir lagi besok bagaimana gitu kan? Hmm. Oke. Baru saya buka yang itu ya, Mas, yang tadi malam yang tugas itu. Iya, buka yang sebelahnya Bu, yang satunya. Nah, Buka ini kan. satunya. Jadi, oke. Jadi dua dokumen nih Jadi, seperti ini kan, dibuka nah, ya. dua dokumen terus dibikin. Ini kan Word dua-duanya ya. Iya betul. Nah, jadi ini dibuka Ah, dua dokumen, dibuka semuanya, tinggal ah, kopas. Nah, di judul pelatihan ini ya kita kopas ke sini. Ke judul pelatihan ini sudah dikopas sama saya. Di program pelatihan Windows. itu ya. Hmm. Ya, sampai sini sudah Bu? Belum? Ini Sudah, baru sudah. juga di covernya Bu. Ini kan ada cover ya. Cover, kemudian Saya belum tahu ini kalau di dibikin satu file itu gimana. dibikin file Didampingi gimana kayak Bu? gitu. Maksudnya Nah, apa di sebentar. ah, Ini udah kebuka sih dua-dua filenya. Ibu pakai komputer apa pakai apa Bu? Pakai Pakai laptop. Pakai laptop ya? laptop. Oke. Ah, ah. Nah, pastikan bahwa ini posisinya maximize, Bu. Misalkan, ini Iya, yang maximize. programnya kita di Iya, maximize, ya sudah iya, maximize adalah lihat keyboard. iya keyboard Keyboard terus itu ada logo Windows di keyboard itu biasanya ada ada. di sebelah kanan. Iya. Ditekan, oke, Ah, oke. Setelah ditekan kita lihat di sebelah kiri, ya itu ada panah ke Panas. kiri. Nah, nantinya seperti panah ini. ke kiri. Ya, jadi seperti itu. Nah, Oh kemudian ya, sama. udah. Ya, yang satunya juga sama. Misalkan yang ini juga ini ya. Yang ini, yang file yang Ah, satunya sama. ah sudah. Kita maximize, Udah. kemudian panah ke kanan gitu kan itu. Ya Jadi sudah, nanti ada sudah Mas. panah ke kiri sama panah ke kanan. Nah, jadi gini ya. Udah muncul dua-dua. Udah muncul ya. Oke. Nah, berarti ini kita kan sudah berdampingan. Nah, Ah, nanti ini ya, ini ada judul di sini. Judul di sini adalah diambil dari sini. Nah, kan? Ini kita kopas ke sebelah sini, kita pindahin. Itu. Kemudian program judul pelatihan. ya, bisa juga Oh, dari jadi bawah, dari program pelatihan ini judulnya. Jadi sama nih judulnya, sama judul ini program pelatihan berbasis kompetensi. Baik, sampai sini dulu. tunggu berbasis Oke. kompetensi berarti saya copy aja ya. Iya, copy Bu. Oh, Nggak usah diketik. credit officer. Ya, Oke. credit officer. Sebentar, ini panjang jadinya saya ini. Ya, Nah, credit officer. nanti Copy. identitasnya diisi, alamat, kemudian dan seterusnya diisi. Alamat kantor ya. Iya. Oke, baik sampai sini aman ya, Bu Betty? eh, eh, aman. Kok nggak bisa ke Aman. copy nih ya? Iya. Copy. Kalau nggak copy Ya, atau di enable pas. dulu mungkin kalau nggak bisa ada ini. Oh, enable. Oke. Belum di enable Oke, ya, sudah. enable editing Sudah. biasanya. Nah, Eh, kok jadi hilang ya? Oke.
Sudah. Sudah? Ini sudah? Udah Oke. bisa. Sebentar. Ini Ya, langsung sudah. langsung diisi. Ya, kalau sudah saya lanjut ya. Iya. Nah, Mm-mm. saya lanjut di sini. Kita copy lagi Bu dari sini ya. Ini kita copy. Nah, Oke. saya blok di judul pelatihan. Kemudian copy di sini dipaste di sini. Di kata Oh, pengantar kan? Ada ya. yang biru itu. Kita pastenya pakai A nih. Saya ada A ini kan. Jadi kan di sini paste itu banyak. Klik kanan ya. Jadi kita klik kanan, kemudian pastenya pakai yang A itu. Nah, Klik seperti ini. kanan. Di mana? Aku Ini maksudnya yang apa mana? sih, Pak? Oh, yang Nah, A. jadi Huruf gini A. Bu, Ibu blok dulu nih yang ini ya. Nama program pelatihannya di blok, kemudian kita klik kanan, pastenya yang A. Tuh kan? Nah, langsung seperti Kata ini. pengantar udah di halaman berapa ini, Mas? Oh, ini ya. Di bawah, Tadi ini. Oh, ada iya, halaman di bawahnya ya ya. iya Oke. betul. Oke, sudah? Nah, Udah. kemudian kita Terus scroll lagi ke bagian bawah. Nah, Di tempat biar ya, kelihatan pelajarannya. setelah daftar setelah daftar isi, kemudian ada ini program pelatihan berbasis kompetensi nomor A. Informasi umum ada di sana, Bu. Tunggu sebentar. Lihat di saya. Itu halaman 4. judul, kode. Ya, nah di Ya. judul ya bagian judul kita klik kanan. Di sini klik kanan lagi kemudian pasenya yang A. Nah, begini. Yang tadi ya. Oke ya, yang tadi kita tinggal paste aja sebetulnya Ya. dari yang tadi. Oke. Oke, sudah sampai sini? Sudah. Dah. Nah, kalau gitu kita gas ke bagian bawah, geser, terus ke bagian bawah. Di sini ada kurikulum pelatihan. Ada ya? Mm-mm. B. Ada. Nah, ada. Berarti kita ke sini sekarang, set ke yang sebelah kiri ya. Lihat di kiri. Nah, di sini ada dengan unit-unit kompetensi yang akan dilatihkan adalah sebagai berikut. Hmm. Nah, di sini kita copy ya. Kita copy nomor 1 misalkan copy sini. Copy ya. Nah, di sini adalah di setelah angka 1 itu klik kanan. Ya, klik kanan pastenya yang A gitu kan, sama seperti yang tadi ya. Nah, ini nanti angka 1-nya dihilangkan saja. Kemudian yang kedua juga Isi sama. ini ya. Nah, ini. Oh, bagian ini saya skip ini yang dengan unit itu saya nggak keisi. Waduh, nanti Nah, deh itu. saya isi. Itu kan kok copas dari atas ya, Mas, Iya, yang betul. nomor-nomor Kopas dari pelatihannya. atas. Nah, Nah, ini kalau banyak kalau banget saya jadinya. enggak Pilihan kalau style nggak dari sini, pelatihannya. kopas dari sini Dari aja. atas aja, Pak. Boleh kan? Oh, Oke, boleh dari sini Bu. Misalkan gini ya. Nah, jadi kalau enggak gini aja, kita copy sini. Cuman kalau di sini punya saya kan nggak urutan ya. Iya. iya. Ya kalau saya di sini nggak urutan, kalau di bawah udah diurutkan. Nah, misalkan kopas dari sini aja sama aja. Yang penting Oke. kita tahu tahu alurnya. Ini. Nggak Pasti urutan nggak apa-apa di juga kan, sini. Pak? Ya, Ya, Mas ya. Urutan nggak apa-apa juga kan? nggak urutan nggak apa-apa. Nah, Ya, saya nah, copy dulu ya. Mas, pelatihan saya jadi banyak, jadi 8 nih. Jadi oh, 8 mode apa? Pilihan modulnya gitu, ada 8. iya kan kemarin 3 aja. Pilih dari 8 itu cuma 3 aja, Bu. Saya Oh juga ya. tiga aja. Iya. Mulai aja Saya jadi punya. 8 ini. Karena Balaji. pilihannya yang cocok dengan uraian jabatan itu, yang job description-nya. Nah, itu Ya, juga, misalkan Pak. di ini di unit kompetensinya di sini ada 8 ya, Bu. Nah, Iya, nanti yang 8 itu, nah kalau kalau mau kita pilih 3, misalkan yang 5-nya dia nggak ada gapnya. Jadi yang ada gapnya cuma 3 aja. Jadi yang di copy ke sini cuma 3. Ya, karena yang akan dilatihkan itu yang nggak ada gapnya. Yang ada gapnya, yang ini kan, yang ada gapnya ini ada yang gapnya. dilatihkan. Nah, ya. Iya, Oh gitu, saya pilih aja yang ada gapnya ya. Ntar nah, saya hapus dulu ini. ya, jadi Jangan banyak-banyak, Mbak. Puyeng ntar. bikin aja 3 yang ada gapnya, paling begitu untuk mempermudah gitu ya. Untuk mempermudah. Nah, nanti kalau ini sudah seperti ini ya. Ya, sudah. Nanti kalau sudah di sini yang nomornya, di sini kan ada nih, ada kodenya. Kodenya kita blok, kemudian kita drag, seret ke sebelahnya. Nah, ini kan nomornya kita blok, kita ya seret. Nah, ini. Begitu Oke, ya. iya. Saya Itu lakukan ya. caranya, ya. Bentar ya, Pak.
Oke, enak ya. Tinggal gini aja Bentar kan, ya, tinggal. ini masih. Iya. Oh iya bener. Nah, ini nggak, kalau saya nggak pakai mikir gitu, langsung aja. Nah, itu udah seperti ini. Tunggu sebentar Pak. Dah. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian nanti kita ini ada jumlah ya, jumlah JP ya, gitu kan. Nah, misalkan ini saya kasih jumlahnya katakanlah 4 JP. 1 JP itu setara dengan 45 menit ya, jam pelatihan. Itu memang standarnya ya, Iya, Mas Nanang. standarnya. Kayak 4 JP itu berarti 1 hari ya. Satu 4 JP itu 4 kali 45 45 menit. menit. Ya, 4 kali 45 menit gitu kan. Oke, kalau yang ini menggunakan, oke, yang ini adalah misalkan 8 JP. Oke. Nah, ini ada teori dan praktek dibagi dua. Teorinya 1 JP saja misalnya. Kemudian prakteknya 3 JP. Jadi perbandingannya memang kalau rekomendasi ILO itu sepertiga untuk teori, kemudian 2/3-nya untuk praktek. Itu rekomendasi ILO. Tapi biasanya di LPK itu perbandingannya 30-70, 30%-nya teori, 70%-nya praktik. Nah, cuman mungkin itu kan hanya berlaku untuk yang teknis ya, artinya yang memang dia yang lebih banyak praktek. Tapi kalau untuk level manajer ke atas, dia kan lebih banyak mikir. Mungkin teorinya juga lebih Mm-mm. banyak, prakteknya lebih sedikit kan. Jadi berbeda gitu. Nah, makanya kepada siapa dulu ya, kepada siapa dulu atau targetnya siapa nih. Maka di sini jumlah JP-nya nanti disesuaikan saja antara perbandingan teori dengan prakteknya. Nah, saya Oh. karena Yang saya idealnya berapa sih rata-rata, Mas Nanang? tiga Kalau puluh waktu tujuh teori berapa puluh lama, waktu praktik berapa lama? Ya, ya jadi secara ini 30-70. Tetapi bisa jadi teorinya ada yang 10, cuman 10 apa namanya 10% ya. 90%-nya praktek. Nah, itu kan. Kalau yang pemagangan itu dia lebih sedikit teorinya, lebih banyak prakteknya. Yang mana Mas? Yang lebih banyak praktek? Ya, untuk Kenapa? pemagangan, misalkan ada program Oh, oke. pemagaman. Ya, misalkan dia magang di industri kan. Iya, iya, Nah, iya. iya, karena di industri kan dia teorinya sedikit kan dia langsung aja Iya, iya, iya. praktek, dicemplungin udah langsung praktek. Nah, misalkan kayak inilah gitu kan, mungkin kalau di bank itu magang jadi teller gitu kan. Udah, kan pagi-pagi ada ini ya, mungkin teori sebentar, udah langsung lu praktek gitu kan. Ya, mungkin dia apa namanya ya mungkin ada pendampingnya langsung di sana gitu kan. Jadi kelas teorinya cuman sedikit. Nah, itu bisa 10% teori ya. Tuh kan? 90%-nya bisa praktek. Nah, ini sudah beda lagi untuk perbandingan waktunya. Nanti kalau sudah kita jumlah satu, misalkan ini 4 JP, ini punya saya ya, gitu kan. Di sini adalah 336 berarti 12. Di sini jumlahnya adalah 16 JP. Nah, ini kalau sudah dijumlah seperti ini, pastikan bahwa jumlah yang ada di kita ini adalah sama dengan jumlah ini. Nah, di saya ada 16 JP. Oh, iya. Iya, Ingat, jumlah ingat. semuanya Mas kan? Nanang, Ya, saya waktu di yang sebelah kiri ini, saya nggak iya, isi lama pelatihnya karena saya bingung isinya. iya. Sekarang Isinya berapa lama jadi ya? iya, sekarang yang ini dulu. Nah, jadi kalau belum ketemu ini kosongin dulu yang lama pelatihannya. Hmm, Kita tinggal kopas hmm, dari sini. Kan ketemu kan sekarang. hmm. Karena kita belum tahu rumusnya kan. Dari mana lama pelatihannya. Nah, itu. Nah, jadi sebetulnya ini kalau kita sudah tahu itu kita bisa perkirakan. Misalkan untuk yang unit satu berapa JP, berapa JP gitu kan. Nah, ini berarti ini perkiraan berapa JP. Nah, itu. Ini dokumen pendukungnya ya. Ya, misalkan di sini untuk penunjangnya ya, misalkan kita tidak ada penunjang, boleh-boleh saja dikosongkan. Nah, saya mau kosongkan saja, maka saya tinggal pindahkan ke bawah jumlah satu dan 2. Ya, kecuali memang ada jumlah ini ya, jumlah 2 gitu kan. Misalkan di sini ada soft skill.
Oh Nah, iya. bisa diisi atau ada produktivitas gitu kan, nanti bisa diisi di sini. Nah, OJT kalau ada diisi, kalau tidak dikosongkan saja. Oke. Jangan lupa di save dulu. Nah, ini. Nah, kemudian Sebelumnya. kalau sudah seperti ini, dari 3 unit kompetensi ini kita pilih. Dari 3 unit ini kita pilih, ya. Kita pilih apa namanya? 1 unit yang akan kita kembangkan. Hmm. Ya, 1 unit yang akan kita kembangkan, ya kita pilih. Nah, ya kalau saran saya adalah pilih yang Gapnya paling gede. eh, apa? Paling besar. Yang paling mudah, gitu kan? Yang paling mudah ya, itu kan? Artinya kita menguasai materinya. Nah, kemudian yang kedua kita cek juga adalah dia elemennya paling sedikit. Nah, itu. Kalau saya gitu biasanya. Cari yang elemennya paling sedikit. Mana nih elemennya paling sedikit gitu kan. Di SKKNI-nya ya. Iya di SKK ini elemennya paling sedikit 2 ya. Terus kemudian misalkan KUK-nya juga paling sedikit. Udah deh, saya milih yang ini aja gitu kan. Nah, yang itu kan. Nah, udah. Saya misalkan memilih yang menggunakan sistem operasi. Kan bisa jadi demikian ya. Atau misalkan yang atas yang 001 ini juga bisa nih gitu kan. Ini apa namanya? Dia elemen 3. Ini KUK-nya cuman ini gitu kan. Oh, Nah, kok bisa singkatannya apa tadi kriteria untuk kerja? ya KUK itu kriteria unjuk kerja. Nah, jadi itu ini sebetulnya bagaimana kita gitu kan. Nah, cuman tadi saran saya bahwa ini pilih yang paling sedikit gitu kan. Misalkan saya tandai ini. Kayak ini saya pilih ya, saya pilih punya saya. Kemudian saya udahlah saya maximize aja nggak apa-apa nih. Kita pilih, kemudian di sini saya kasih tanda ya. Artinya tanda kuning ini yang mau kita kembangkan. Nah, Hmm. Atas dasar apa itu, Mas? Itu kita pilih. atas dasar keinginan. Oke. Iya, kita mau ngembanginnya yang mana gitu kan? Oh, gitu. Iya, oke. Misalkan Tipe yang saya mana? nggak milih satu, saya mau milih semuanya boleh nggak boleh. Nah nanti kalau Boleh. misalkan mau pilih semuanya gitu kan, kita ini mau dikembangin semuanya, nanti berarti kita geser ke bagian bawah. Di sini ada silabus. Ya, kita akan membuat silabus itu adalah sesuai dengan unit kompetensi yang ini. Nah, gitu kan. Di sini ada 3 unit, berarti kita kembangkan 3 unitnya semuanya. Jadi ada kita buat silabus seperti ini 3. Nah, begitu kan. Tapi kalau saya gitu kan, karena saya mau mengembangkan 1 unit aja gitu kan, berarti nanti tidak harus 3, cukup 1 unit saja yang ini yang mau dikembangkan. Nah, silakan saya tawarkan mau mengembangkan 1 unit atau mau ketiga-tiganya. Satu aja mas, yang penting ngerti. Gitu ya boleh kalau gitu. Hmm, Yang Nah, penting ngerti cara berpikirnya. itu nah, dulu ya. Terus sebenarnya iya, buka SKNNI dulu kan? enggak, ini aja dulu. Banyak-banyak terus nggak Ini ngerti. Oh pindahin di, dulu. Nah, oh dipindahin dulu. dari sini kita copy ini, copy ya. Mas, berarti yang satu kita tutup aja, yang NTA, yang apa, yang file yang satu kita tutup aja kali ya. Jangan Tutup, untuk di tutup. copy kan? Ya, Yang ini yang TNA. ya mau ditutup boleh. Itu Boleh buat Bu, mau ditutup aja. Oke ya. Ini nanti kita Apa yang buka copy satu ya. layar aja ya. Nah, kita copy, kemudian di sini kita paste di sini. Di unit kompetensi ini ya. Di sini. oh. Hmm. Nah, kemudian yang bagian kode di sini kita copy juga. Bagian kode copy dari sini. Nah, kemudian paste di sini. Kodenya. Hmm. Ya, ini kan. Oh itu. Ya, Hmm. ini saya hapus aja. Oke. Nah, ini pastikan demikian ya. Jadi unit kompetensi diambil dari judul unit, kemudian kode unit, ada kodenya. Nah, baru sekarang kita akan buka unit kompetensinya. Maka yang ini kita seperti tadi, kita buka dengan 2 jendela. Misal ini posisinya kita panah ke kiri ya, Bu panah ke masa saya kiri. copy dulu ya? Ya,
Bentar Nah, kita copy dulu ya. nah kemudian yang satunya adalah panah ke kanan. Nanti seperti ini. Nah, pastikan ketemu ya. Unit kompetensinya. Menawarkan. Kode unitnya copy. Coba kode unit. JP-nya tinggal copy juga ya dari tadi ya. Apanya? Oke, JP-nya kan. Oh iya, JP-nya copy dari atas nih. Ah, Nah, dari atas, tapi berarti yang ini, yang ini 4 JP gitu kan? Oke, kita copy ke sini. Atau mau ditulis aja ganti, tinggal misalkan angka 4 ya. 4 JP. Nah, 1 JP itu setara dengan 45 menit. Nah, kemudian misalkan, boleh nggak kalau di lembaga kita mengadakan pelatihan 1 JP-nya tidak 45 menit, misalnya 60 menit. Nah, boleh-boleh saja gitu kan, tidak masalah kan. Nah, cuman standar di Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah 1 JP itu setara dengan 45 menit. Nah, kalau narasumbernya misalkan dia mau dibayar misalkan, nah 1 JP-nya lebih dari 45 menit nggak masalah, tergantung kontrak. Biasanya begitu. Kemudian selanjutnya, Yang sesuai standar aja, Mas. ya kita kita 4 JP. bikin ini sesuai standar aja ya. Kalau Ya. implementasinya bebas, sebetulnya bebas-bebas Hmm. aja. Oke. Nah, kemudian pastikan kita ini sudah ketemu unitnya. Nah, unitnya sudah ketemu, unit kompetensinya. Nah, sudah demikian. Nah, ini sama ya, ini judulnya sama nih. Menggunakan perangkat komputer punya saya ini juga sama. Menggunakan perangkat komputer. Hmm. Halo, Saya sampai bikin sini? unit kompetensinya, saya bikin unit kompetensinya 5. Kebanyakan nanti saya kurangi 3 dulu ya, kurangi 2 biar nggak susah. Oh, nggak apa-apa. Ini kan ini berbeda kan. Kita bikin silabus nih. Iya, iya, iya. Ya, Ya, oke. jadi oke, oke, oke. Ini gimana, Bu Betty sudah bisa ini? Enggak, saya lagi buka yang apa yang ini kan ya Iya, SKKN-nya kan ini harus dibuka. udah Terus belum? mau ini saya buka ya. Terus saya Ah, mau cari punya saya yang jadi jadi oke, gimana ya. membukanya. Nah, jadi memang Pelan-pelan begini ya, kan? Mas. Iya benar. Ya, maka buka dulu SKKNI-nya. Setelah dibuka nanti cari yang kita pilih tadi kan. Nah, Iya, ini saya mau cari yang saya pilih ini. Aduh. Soalnya ada Itu di 500 situ ada halaman ya harus uraian dibawa. kode unitnya. Kalau saya apanya? kode unitnya K. Iya, tinggal dipilih aja, Bu. K. Tinggal dicari Kak apa gitu kan. Iya, iya. Atau Ibu mau share screen, Bu, biar saya bantu? Sertian yang mana? Punya saya ini yang Iya, SKKN-nya. semuanya, Bu. Satu itu. Ibu share, klik di bawah, klik share. Nah, kemudian di sana di paling atas itu ada tulisannya entire screen. Entire screen, kemudian baru di klik screen, baru di share. Ini share di sini apa di Iya, punya Ibu dari sana, jadinya? dari komputernya. Iya, maksud saya share ke Mas Nanang itu akan muncul di layar Zoom ini atau? Iya, Muncul di layar, Mbak. muncul di layar Zoom. Oh ya, sebentar ya. Share. Saya buka dulu ya berarti. Saya buka dulu ini. Sorry ya, ini agak share. Ini kok nggak bisa ini. Share mana SKKN-nya? Oh, ini kan SKKN. Ini ya. Ini kan SKKN-nya. Masih Benar nggak? proses ya.
Nah, Ibu share-nya Ini share-nya jangan yang ini Bu, boleh di ini Bu, boleh di stop stop share ini. ya, stop share, ulang lagi Hmm, share-nya. Nah, Ibu hmm, share kemudian pilihnya yang entire screen Bu, ada kan? share. Nah, kan di sana ada Oh ya, enter banyak screen pilihan kan? ada Ada, ada enter screen. ya Ah, itu, baru itu. ya Hmm, baru di share, pilih entire screen kemudian di share. Ini muncul. Nah ini, nah sekarang ini, oke, Ibu geser tadi itunya apa Bu? Kodenya apa? Eh, Klik yang wordnya Bu. hmm, saya Ya yang itu wordnya klik, ya klik. Nah, kodenya stop ke atas. Ini, K641. sebentar ya. Di sana adalah titik 002 ya Bu. 01 Iya, kan 002 belakangnya. titik 01 ya. Oke, Ibu klik di sana di find, ada find Bu. Fine. Ini Bu nih, saya kasih tanda. Yang file-nya di SKKNI-nya, saya cari file-nya. Iya, di sini Bu. Ada nih, ada find apa? Teks, itu kan? Kok ini ya? Saya jadi bingung ini. Ibu kelihatan Gimana? nggak Bu? Saya ke ini Bu, ke bagian atas Bu, di sini Bu. Saya kasih tanda. Oh ini, ya ya ya, Ya, ya. itu ya. Terus saya, Titik sudah. titik 002. Ketikan aja titik 002. Titik 002. Ya, 002. Ah, Eh, titik enter 002 ya. udah, enter aja. Terus lagi Bu. Betul kan? Melakukan Hah? pendekatan kepada calon nasabah kan Bu? Enggak, menawarkan produk. Kok ini enggak ada? Oh, Ibu Menawarkan menawarkan produk ini, Mas. produk. Oke, Iya. berarti kalau gitu harus lengkap Bu, itu kodenya. Ya, Oh, kalau harus gitu lengkap ya. iya di Berarti ini copy saja, copy. Copy dari K titik 641210 titik 002 titik 01. Ya kan? kalau itu ini melakukan pendekatan Bu. Kalau 01 Eh, itu. kok jadi salah ya saya? Makanya buka dulu Bu itu, buka dulu yang sana. Yang mana? Ini Bu, Yang ini ya? yang wordnya Bu, yang wordnya Ibu buka. Yang Word ya? Mm-mm. Ini saya udah buka nih. Klik, yang wordnya klik. Saya salah copy kali ya? Nggak, coba klik aja Bu yang wordnya. Hmm? Klik ini Bu, yang Ini word saya, itu diklik. ini udah saya klik. Iya, Ibu di sana Kelihatan nggak? nggak kelihatan di saya Bu. Oh, gimana caranya ini ya? Ibu kelihatan punya Ibu wordnya dibuka sekarang. Iya, saya buka Word-nya. Saya buka Word-nya, Mas. Oh, gitu Berarti ya. salah salah kode kali ini ya saya ya. Takutnya saya salah kode ya. Gitu. Kemarin Ibu dapat itu dari mana Bu kodenya? Di sini, dari di sini yang untuk officer ini. Eh, Sebentar ya. Saya yang ngambil di sini, Mas. Di bagian atas ini. Kok bisa berbeda ya? Ini ada di atas ini. Ini berapa lama nih? Hmm, Coba nanti saya cek lagi. Udah lanjut aja deh Mas, saya coba cek lagi yang punya saya. Ntar nanti kelamaan di saya deh. ah, Kasihan Mbak ini. Nggak apa-apa. Nanti saya coba cari. Nah, ini nanti kalau Ibu itu jadi langsung nanti kasihan Bu, apa namanya? Nantinya nggak dapat gitu kan? Hmm. Stop ini kan menawarkan produk, bukan yang ini. Bukannya ini, saya tadi apa tadi? Saya punya yang Ah, ini. Iya, menawarkan produk. Iya, ini, ini, itu ini menawarkan Mas. produk. Ah, Oke, ini ini Ibu ketik Windows Bu, di keyboard, diklik Windows. Windows. Kemudian Udah. panah ke kanan, panah kanan. Mm-mm. Oke, nah sekarang yang ketik yang wordnya Bu, Word ya. yang Ini wordnya, Wordnya. ya. Ini Word. Ini ya.
Yang mana tadi ya? Ibu ada di sini, Bu. Saya lihat tuh, Bu. Lihat ke bagian bawah, Bu. Ah, ini. Ibu tinggal klik Hmm. aja di bawah. Ah, Udah ini? Udah saya ah. ketik nih. Ibu diklik ya nggak muncul. Atau Ibu langsung yang mana ya tadi? Udah, Ibu yang nomor 2 Bu, masuk ke itu Bu, ke Ibu belum download ya itu. udah download, saya udah save, tapi kayaknya bukan di folder ini. Eh, Saya i- takutnya bukan di Ibu folder dibuka ini. Ah, dibuka kembali Bu ininya Bu. Kan kita akan buka dua jendela ya. iya. Atau saya Ah, save dulu ya, pakai nama ini dulu ya. Coba saya save dulu ini. eh ini kan? Eh, ini ya, Word-nya. nah, Ibu bikin dua jendela seperti saya bisa tadi Bu atau gimana caranya? Saya bikin dua jendela ya. Heeh. Ini Nah, saya udah save nama ini, filenya Teti Proglat. Tapi saya nggak tahu ini di folder mana. Seharusnya saya iya. save as ya. Sebetulnya ini Bu, kalau Ibu sudah downloadnya satu satu apa namanya download Iya, template semuanya begitu kan? Ini kan kita jelas gitu kan? Ada di mana gitu iya. ya? Iya. Oke, oke. Sekarang saya lanjut aja dulu ya Bu. Mohon maaf ya. Oke, Lanjut aja dulu, Mas. Mas oke. Nanang, saya agak bingung. Itu boleh yang punya Mas Nanang nggak tadi? Yang mana? Itu kan unit kompetensi atau saya share punya saya yang saya udah coba copas. Mhm. Coba gimana Bu? Saya share tuh di mana? Oh ini. Hmm, Ibu pilih screen ya, entire screen Bu, ya. pilihnya. Oh, Biar entire screen tuh di mana? Di mana, Mas? ulangi aja, share aja Bu, share. Ntar saya mau panggil temen dulu ya, Ya, Mas. Buat bantu saya, jangan sampai ya. error. Ini. Nah, ini Nih, di tapi kan uh, ini yang ini kan saya copy dari sini melaksanakan pembawaan uang kertas asing ya kan. Ini ya. kodenya K66. Padahal ini tuh nggak punya gap. Memang seperti itu ya. Padahal ini si anak ini si Dewi ini saya pakai namanya Dewi ini dia nggak punya gap. Gapnya nggak ada. Kalau nggak ada Itu gap, kapan? berarti uh, Berbuat ya. tidak perlu, Bu. Kalau nggak ada gap, ya, Hmm. Hmm. ya. Kalau Oh, nggak, misalkan kalau mau ya udah dibikin aja, nggak gap aja. ada gap semuanya gitu kan? Heeh, heeh. Nah, Kan ini itu. cuma contoh satu buat iya satu apa Mhm. namanya contoh aja ya. Ini oke Mas, ini nanti saya sesuaikan. Terus ini JP-nya kan nanti lihat dari gap-nya ini kan nanti berapa pelatihannya kan ya. Oh, Terus ini yang ini kita untuk kerjanya nih tinggal copy-copy dari situ ya, dari SKNNI-nya ya. SKKNI mungkin ya, Bu. Ya. Ya, itu JP itu, Mas, JP sebentar itu, saya keluar dulu ya. Saya leave dulu ya. Saya mau benahi filenya dulu ya. oh Oke, ya nanti saya silakan. gabung lagi. JP itu diambil dari atas, Bu. Ya, heeh, saya nanti sesuaikan JP-nya di atas. Heeh. Indikator unjuk kerjanya, Oh, itu belum Bu. oh belum belajar ya? Saya belum sampai sana gitu Oh, kan? iya 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 Ya, ya. Oke, silakan Mas Anang, ini saya stop sharing ya. ya silakan. Oke, sip. Nah, jadi eh nah ini Bu Betty ketinggalan ya. Pokoknya risiko ditanggung penumpang ya, Bu. Oke, nah jadi gini ya, berarti ini kan pastikan bahwa ini sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai nanti kita tinggal kopas. Nah, misalkan ini ada tiga elemen ya. Ini elemennya yang pertama saya copy. Mm-mm. Pastikan copy saya paste di sini. Oh, Nah, oke. ini mungkin harus disesuaikan ya. Ini kayaknya apa di saya. Apa nih? Cuman copas aja ya elemen kompetensi ya. Ya, ini kopas. Hmm. 3 berarti copas ya.
Kopas itu sebanyak atau sesuai yang Iya, ada di sini, Bu. di SKNNI ya. Ya, kalau di SKKN ini ada 2, berarti cuma 2. Kalau ada 10, berarti semuanya 10 dikopas ke sini. Nah, jadi begitu. Nah, misalkan sama, nanti yang kedua juga sama, ini dikopas, gitu kan. Nah, sini. Hmm. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, kita kopas. Nah, tuh. Nanti kalau kurang, ini tinggal ditambahkan saja. Sheet row-nya ya. Ya, row-nya tinggal ditambahkan kalau memang kurang. Kriteria untuk kerjanya juga udah tinggal copas-copas aja ya, Pak. Iya, betul. Nah, nanti yang ini kriteria unjuk kerja itu berarti sekarang ini di blok dulu ya. Kemudian udah di blok berarti kita klik kanan ini aja. Klik kanan med cell. Ya, di blok klik kanan med cell. Nah, kalau sudah gitu berarti kita kembali ke sini yang ke sebelah kanan, kita blok dari sini. Nah, copy. Kemudian di sini ya kita kita blok ya, kemudian klik kanan paste. Nah, ini seperti ini nantinya. Nah, ini nanti tinggal dirapikan saja penulisannya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kemudian juga sama yang ini juga, misalkan yang kedua ya, ini sama kita blok. Kemudian kita med cell. Halo, Bu Betty bisa lihat saya, Bu? Kemudian ini juga sama ya, klik Bisa kanan. Pak, sebentar ya, saya lagi ini dulu ada temen yang bantuin sebentar, saya bingung Ya, jadinya. ini paste ya. Nah, ini klik kanan, med cell. Ini kita kopas dari sini. Nah, oke. Hmm. Oke. Oke, Pak. Saya Oke lakukan. ya. Nah, ya, berarti tugas tugas kopas kita itu sudah selesai kalau begitu kan. Nah, Hmm. jadi elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, kemudian unit kompetensi. Nah, ini kode unit sama judul unit ini semuanya kopas. Ini nggak ngarang. Berarti Ya, kita tinggal pakai begitu kan. ya. Oke, kalau kalau sudah berarti ini tinggal di maximize kembali. Nah, Oke. oke. Selanjutnya kita akan mengisi ini indikatornya. Bagaimana cara membuat indikator? Indikator itu kita akan melihat elemen kompetensi. Nah, elemen kompetensi ini outputnya apa? Jadi ini merupakan output dari elemen kompetensi. Hmm. Output dari elemen kompetensi, gitu kan? Nah, jadi Hmm. output dari elemen kompetensi apa? Nanti tinggal kita ditulis di sini. Nah, bagaimana cara menulisnya? Ini berisi indikasi pencapaian unjuk kerja dalam setiap tahapan dan atau elemen kompetensi dalam suatu unit kompetensi dan dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diukur. Nah, berarti Kayaknya di dirumuskan dengan toilet ya. kata Ya, kerja operasional yang dapat diukur, gitu kan itu. Nah, misalkan ini, menyalakan perangkat komputer dan mengamati proses aktivasi sistem booting sehingga selesai gitu kan. Nah, artinya nanti eh, berarti namanya menyalakan berarti kan dia menyalakan outputnya dari. berarti komputernya kan udah nyala kan? Ya, Ya, berarti misalkan bisa aja dihasilkannya misalkan. Nah, ya. berarti kan Atau komputer yang ya, menghasilkannya komputer yang menyala. ya dihasilkannya komputer ya, kan yang siap pakai ya, Ya, siap pakai gitu kan. Nah kemudian kita lihat di sini kan ada kriterianya. Nah kriterianya apa gitu kan ya? Misalkan di sini ada lihat nih, ada indikator
penyalaan perangkat komputer dapat dilihat sesuai dengan petunjuk penggunaan manual. Proses aktivasi sistem operasi dapat dijalankan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Nah, misalkan bisa juga ditambahkan dengan ya, dengan indikator gitu ya. Dan misalkan ini dan proses aktivasi sistem operasi dan proses aktivasi sistem operasi misalkan dijalankan sesuai dengan petunjuk manual gitu kan. Nah, ini tinggal copy aja sini. Petunjuk penggunaan. Nah, jadi kita hanya membuatnya satu apa? Satu ini ya, satu kalimat. Jadi ini dibuatkan satu kalimat merupakan output daripada elemen kompetensi. Ini kalau sudah, yang ininya berarti dihapus. Kemudian ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Ya, ya. Nah, itu ya. Kan. Nah, kemudian bagaimana untuk merumuskan pengetahuan? Untuk pengetahuan itu adalah kita membuat nanti di sini ya, bahwa setiap kata-kata yang ada pada KUK itu bisa menjadi pengetahuan. Nah, misal ini ya, indikator penyalaan perangkat komputer ini kita bisa jadikan pengetahuan, maka kita copy saja. Copy, kemudian di sini kita bikin angka ya. Nah, kan di sini saya paste. Nah, kemudian apalagi di sini misalkan dapat dilihat sesuai dengan petunjuk penggunaan. Nah, di sini ada nih petunjuk penggunaan. Itu juga kita bisa jadikan apa namanya Pengetahuan. pengetahuan, petunjuk penggunaan komputer kan. Nah, petunjuk penggunaan komputer ya, kita tambahkan komputer. Bisa dalam kurung ada manual book biasanya kan, ada gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apalagi nih? Bisa kita ngambil dari sini kalau ini udah habis dari bawah. Misalkan ada proses aktivasi ya. Proses aktivasi sistem operasi. Nah, ini bisa menjadi eh, Pengetahuan. pengetahuan. Hmm. Nah, kita Mas nanti dikasih ke kita kan yang sudah diisi ini supaya boleh nanti nggak usah. saya share ya. Oke, sebagai contekan. Nah, Termasuk SKK ini yang punya Mas Nanang yang dasar pengisian ini supaya bisa kita bandingkan gitu loh. nah, Kan, gitu. kemudian yang keempat misalkan nah, ini proses aktivasinya misalkan di sini ada apa nih? eh, Dijalankan misalkan cara menjalankan proses aktivasi bisa aja ditambahkan cara menjalankan proses aktivasi ya aktivasi sistem operasi. Nah, misal ini ya. Nanti kalau sudah ini tinggal kita uh, di delete saja gitu kan. Nah, berarti penjelasan tentang ini bla 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 demikian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini berisi garis besar penguasaan praktik yang mencakup keterampilan dan sikap yang perlu dikuasai dari setiap KUK pada UK. Nah, jadi keterampilannya apa? Nah, untuk mengetahui keterampilan itu, maka kita lihat KUK-nya. Nah, lihat di KUK, misal KUK 1.1, kita cari kata kerjanya. Indikator penyalaan perangkat komputer dapat dilihat sesuai dengan petunjuk penggunaan. Berarti di sini ada dilihat ya. Ini adalah kata kerjanya. Saya kasih tanda. Nah, kemudian yang kedua, proses aktivasi sistem operasi dapat dijalankan. Berarti ini kan Jalankan. dijalankan. Oke kan? Ini kan ketahuan ya. Nah, berarti di sini ada dua kata kerja. Ada dua kata kerja ya. Berarti di sini ada dua keterampilan. Nah, nomor satu misal ya adalah melihat. Mas Nanang ini yang dibuat silabus ini yang akan diberikan pelatihan aja kan, yang ada gap aja kan ya? Silabus ini kita Yang ambil ada gap aja, yang ada gapnya aja kan? kita ambil dari sini. Ah, Oke ya Bu.
Heeh. Kita sepakat ya silabus ini diambil dari Ya, sini. Sepakat Heeh. ya? Ya, Nah, satu dulu ya yang ngambil ya. nah yang Ambil satu aja ini, dulu. yang nah, kurikulum pelatihan ini yang ada gapnya kan ya? ya, yang kurikulum pelatihan itu kita mana tadi? Ini ya. Hmm. Oh, sorry. Bukan, ini yang ada gapnya aja kan ya, yang dari TNA itu kan ya? Iya, betul, yang ada gapnya. Hmm. Ya, Nah, itu yang dari TNA, Bu, yang ada ya yang gapnya ada kan? gap, yang ada gapnya saja kan ya? Iya, betul, betul. Hmm. Ya, betul. Nah, ini kan ada gapnya kan? Ini yang ada gapnya tuh kan? 1, 2, 3. Ya, Ya, jadi Yes. ngambilnya itu ya. Ya, Baru- makanya kan saya langsung nih di sini di bawah kan ada Urut ya. rekomendasinya. Iya, Ya, ini rekomendasinya jelas kan dengan iya, unit-unit iya. yang dilatihkan sebagai berikut. Iya, Berarti iya, ini iya, iya. yang ada gapnya. Kalau yang Ya, ada gapnya, ini kan ngapain dilatihkan kan? ya, Ini kan betul. sudah. Nah, begitu. Oke ya, Bu? Sip. Saya lanjut kalau gitu. Nah, selanjutnya adalah berarti yang kedua adalah menjalankan. Nah, kemudian nah, satu kita melihat di sini ya. Kita langsung copy dari sini indikator sampai dengan ke penggunaan kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, Oh, selanjutnya di sini melihat berarti dilihatnya kita hapus. Nah, kemudian ditambahkan dengan apa? Sikap kerja yang perlu nih. Berarti misalkan, nah tambahkan sikap ya dengan misalkan dengan teliti ya atau apa. iya. Tapi kalau misalkan kita ini saya masih bingung ada sikap kerja apa yang ada di sini, maka kita kembali ke standarnya. Nah, kita lihat standarnya. Di standar itu di bagian panduan penilaian. Nah, ada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, ada sikap kerja. Di sini ada disiplin, teliti, tanggung jawab, kerja sama tim. Mana yang cocok kita pilih ya? Hmm. Misalkan di sini ada teliti. Maka kita dengan teliti. Boleh nggak kalau memang kita tambahkan dengan sikap kerja yang lain? Boleh saja, misalkan teliti dan taat Bukan SOP atas gitu kan ketentuan. ya. ya. Teliti dan taat SOP silahkan boleh itu ditambahkan. Nah, kemudian yang kedua kita ini tinggal copy juga sama. Nah, Itu pas tadi sikap kerjanya ada di penjelasan di Mas di kolom kompetensi ya Mas di SKNNI ya. SKKNI, Bu. SKKNI-nya ya di situ ya di Apanya? penjelasannya. Sikap Itu kerja. sikap kerja. Iya, iya sikap kerja ada di sana. Tapi Oke. kita juga boleh menambahkan gitu Ya. kan? Mm-mm, Ya, jadi tidak dilarang untuk menambahkan. mm-mm. Oke ya, kita ini sesuaikan saja nih redaksinya. Ini komputer dapat dihilangkan. Nah, ini kalau sudah, berarti di sini namanya kan keterampilan dan sikap, maka yang ininya kita hapus. Itu kan, saya kasih ini ya. Oke. Nah, ini supaya jelas aja gitu kan. Artinya, Ya, ya. keterampilan ini diambil dari kata kerja yang ada pada KUK. Nah, durasinya silakan disesuaikan. Untuk misalkan ini saya kan ada 4 JP, misalkan lah udah yang ini 1 JP saja gitu kan. Nah, kemudian untuk yang elemen yang kedua gitu ya. Yang elemen yang kedua nanti kita kasih ya JP-nya misalkan yang ini adalah menjalankan berarti 2 JP. Yang bawah 1 JP. Kemudian yang bawah misalkan dia mematikan, cukup karena mematikan dia 1 JP, 1 JP. iya. Nah, kan jumlahnya 1 ya, ditambah 2 ditambah 1 berarti kan 4. Ini sama kan dengan 4 ini. Nah, ini Ya. cocok nih. Kemudian berarti sama juga dengan apa namanya 4 yang ada di sini. Berarti ini udah gitu kan valid. Nah, itu cara ngeceknya demikian. Oke, sampai sini aman ya. Nanti ini tinggal diselesaikan, dilanjutkan sama polanya sama seperti yang di atas. Nanti Ya. saya share ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini daftar
peralatan yang dilatihkan. Judul pelatihan diambil dari mana? Nah, judul itu diambil dari sini, dari pelatihan. Nah, ini ya, maka kita ke sini, ke atas. Ini kita copy. Nah, copy ya. Nah, kemudian kita paste di bawah. Nah, di sini ya, paste di sini. Oke. Kemudian di sini juga di bagian bawah di bahannya juga kita paste. Berarti pastenya 2 kali. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini ada perkiraan waktu. Perkiraan waktu diambil dari mana? Perkiraan waktu itu diambil dari sini. Nah, dari totalnya ya. Totalnya 16 JP. Nah, cuman sekarang karena kita sepakat mengembangkannya cuman hanya satu ini, satu unit saja, maka kita yang ini saja. 4 JP. Iya, yang 4 JP saja. Kecuali kalau mau semuanya gitu kan, pengembangannya maka harus 16 JP. Maka di sini adalah waktunya 4 JP. Kemudian yang bawahnya juga adalah sama ya, atasnya juga 4 JP itu. Nah, metode pelatihannya disesuaikan. Saya adalah maunya pakai luring aja. Oke, kalau luring itu tatap muka ya. Nah, sama ini juga sama. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini Serta. apa namanya, peserta ya. Pesertanya berapa orang tergantung. Kalau saya misalkan 5 orang, kan? Nah, nah selanjutnya adalah kita akan daftar ini. Daftar peralatan yang digunakan itu atau bahan yang digunakan diambilnya dari mana? Nah, kita lihat SKKNI-nya. Nah, di SKKN ini ada alat dan bahan, maka kita di bagian apa? Di bagian batasan variabel ada peralatan dan perlengkapan. Nah, maka kita tinggal nanti ditulis di sini ya. Peralatan dan perlengkapan. Nah, peralatan ini mana yang masuk peralatan gitu kan? Nah, di sini misalkan ada perangkat komputer udah. Di sini misalkan ada perangkat komputer, berarti hmm, ditulis ya. Nanti tinggal tulis spesifikasinya. Nah, di sini ada ATK, alat tulis kantor itu alat atau bahan masuknya? Alat. Itu alat. Iya, tulisannya alat gitu kan. Tapi kalau saya biasanya masukkan ke bahan. Ya, jadi Oh, kenapa dimasukkan bahan? Bahan biasanya itu habis pakai, Bu. oh, Bedanya, supaya. iya, kalau alat itu kan bisa digunakan untuk apa namanya pelatihan selanjutnya gitu kan? Itu. Oke, oke. Di sini ada petunjuk penggunaan perangkat komputer nih. Di sini ada nih. Nanti masukkan saja di sini ke perlengkapan ya. Misalkan apa? Petunjuk penggunaan ya. Nah, atau kita kopas aja. Nah, mungkin mau mau pakai bahasa ini atau mungkin bahasanya kita singkat menjadi apa tadi ya? Misalkan manual book ya. Nah, ini juga Iya. boleh boleh gitu kan? Nah, oke. Oke. Nah, misalkan begini ya sama gitu kan? Ini persamaannya ini. Nah, tinggal itu. Butuh apa lagi? Pada saat pelatihan itu nanti saya butuh laptop misalkan ya. Nah, tinggal di ada laptop. Kemudian butuh LCD, proyektor. Nah, tinggal ditambahin ini LCD proyektor. Nah, pokoknya yang dibutuhkan itu pada saat pelatihan tinggal ditulis di sini. Nah, walaupun di SKKNI-nya belum ada, kita tinggal ditambahkan. Baru nanti tinggal spesifikasinya. Nah, satuannya disesuaikan. Misalkan untuk perangkat komputernya 1 orang 1, berarti di sini adalah apa namanya butuhnya 5 ya. 5. Kalau laptop khusus untuk ya instrukturnya aja, jadi dia butuh cukup 1. 5 tuh Kemudian, mungkin pesertanya 5 gitu ya, Mas ya? Ceritanya ya. iya, karena kan saya ini 5 Oh orang iya, Bu 5 pesertanya. orang. Iya, Iya, ini iya. berapa orang gitu kan? Nah, Iya, iya. tergantung. Nah, ini juga sama gitu kan. Ini satuannya misalkan apa namanya set Ini ya, atau apa saya kurang paham nih tapi ini. Book itu satu, 5 berarti iya. orang. Ya ini berarti kan 1 orang 1 berarti kan 5. Nah ini.
Tinggal nanti spesifikasinya diisi. Nah, kemudian penyusun, pastikan bahwa ini adalah nama kita. Nah, kemudian di sininya ya profesinya, kalau kita ada profesi lain selain instruktur nanti disebutkan gitu kan ya. Nah, ini. Oke. Nah, udah. Nanti kalau sudah, nah, kita sekarang ke bagian atas. Nah, ini ke bagian atas ya, ke sini gitu kan kalau sudah. Sekarang kita akan mengisi jenis program. Nah, jenis program kita itu pastinya ini bukan kualifikasi. Saya diperbesar aja ya. Nah, makanya saya coret. Nah, kemudian juga tidak satu unit kompetensi ya. Yang ini juga bukan. Nah, cuman pilihannya cuman ada satu klaster. Apakah okupasi atau non okupasi? Nah, kira-kira gimana nih, Bu Ina? Ini okupasi atau non Pasti lah, okupasi? okupasi. Nah, kalau okupasi berarti harus merujuk ke ini, merujuk ke namanya apa namanya? Ada regulasinya. Nah, jadi di regulasinya itu nanti melatihkan sebanyak sekian gitu kan, sebanyak sekian unit kompetensi, gitu kan? Itu kalau yang namanya okupasi. Nah, kalau saya karena saya tidak merujuk ke itu, maka saya di sini adalah non okupasi. Maka okupasinya kalau punya saya coret gitu kan. Tapi kalau ibu Kalau menyatakan misalnya, bahwa ini okupasi, harus ada regulasinya. Mana regulasinya gitu kan? Itu. Regulasi kalau pengaturan misalnya, tertentu. Iya, dari yang berwenang. Hmm. Misalkan kalau misalkan Ya, di PDI-nya ya. BI gitu kan ya ada peraturan misalkan Gubernur Bank Indonesia gitu Ya, kan ya, nomor ya, sekian PDI ya. Nah, mengatur tentang ini gitu betul. kan ya. Ya, ya, Atau ya. atau mungkin bisa jadi kalau yang berkaitan dengan okupasi di perusahaannya masing-masing, misalkan kalau Bu Betty dari Bank BNI gitu kan, ada nggak iya, gitu kan ya? Nah, ini kalau ah, memang misalkan ada boleh, tapi kalau tidak ada udah aja. Kalau pengen aman, klaster non okupasi. Kalau saya pastinya itu klasternya non okupasi gitu kan? Kalau soalnya kalau okupasi okupasi, ditulis di mana, Pak? Itunya, Mas. Apanya? Ketentuannya, ketentuannya. Ya ya tanya sama regulatornya gitu kan? Iya, maksudnya Iya. dimunculkan di sheet ini ya? Nanti Hmm. tidak dimunculkan di sheet ini, tetapi dilampirkan di SKKNI. Oh, oke, oke, oke. Oke, dilampirkan ya. contohnya kalau okupasi apa Mas Nanang? Kalau yang okupasi, Kalau contohnya kalau apa? okupasi, yang Okupasi. klaster Oke. okupasi. Baik ya. Contohnya apa kalau pelatihan Kalau kayak gitu? kredit officer itu okupasi pasti itu. Ya, Nah, Makanya ini pasti oke. okupasi. Saya berkaitan dengan yang punya saya, Bu. Iya, kalau kalau Iya. saya kredit kredit kayaknya pasti okupasi itu okupasi ya. khusus itu. Pasti okupasi. Waduh, Kayak Nah, saya pengawas bank gitu kan, okupasi itu pasti. Kan cuma ada melampirkan regulasinya. ketentuannya aja, Mbak, regulasinya. jadi kalau untuk menentukan pasti dan tidaknya ya eh, Oh, ada buku okupasi. nasional. Nah, ya saya bidangnya TIK. Nggak tahu. Kalau TIK itu berarti kan Kementerian Kominfo atau Komdiji gitu kan? Ya, iya. Hmm, Punya saya dari sini. Nah, ini berarti kan saya download ya. Ini punya saya ya, Bu. Berkaitan dengan tadi apa? Operator komputer. kalau memang harusnya okupasi terus kita pilih non okupasi, ada masalah nggak? Nggak apa-apa sih, Mbak. Kan buat pelajaran. Nah, yang masalah dan enggaknya kan yang lebih tahu kan Ibu. Masalah enggak gitu kan. Kalau saya pastinya ini kan. Nah, ini saya pasti cari ya. Karena Ibu nanya maka saya cari. Yang berkaitan dengan misalkan operator komputer contoh ya. Saya nggak punya Ibu tapi punya saya. Karena saya tahu punya sendiri tahu okupasi atau non okupasi. Nah, iya kan kita kalau punya orang nggak bisa kan? Iya, iya, iya. Iya, Iya. Nah, operator komputer ya. Nah,
Okupasi itu kan menduduki jabatan itu gitu kan ya, Iya occupy. betul, menduduki Nah, credit jabatan. officer itu pasti okupasi, kayak saya pengawas uang kertas asing, okupasi pasti itu khusus. Nah, di sini misalkan ada nih Iya. teknisi operator komputer ya. Ini halamannya 353. Oke ya, 353 ya. Kita coba di sini 353. Luar biasa ya ada buku ini ya. Hmm. Nah, Berarti oh, kita kok kalau nggak cari sama okupasi nih? yang kredit lain lagi nih okupasinya. Iya, Cari buku okupasi apa kredit gitu. mm-mm. Nah, ini ya. Sekarang nih, operator komputer di sini. Nah, di sini kan menggunakan sistem operasi. Ini kan hampir sama dengan punya saya kan? Iya. Peripheral. Nah, kemudian perangkat lunak kerja tingkat dia tingkat lanjut kan, tingkat dasar gitu kan. Misalkan ini ya. Nah, di sini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8 katakan. Di sini ada 8 unit kompetensi. Nah, sekarang kita cek punya saya. Oke, punya saya. Nah, ini prograd ya, prograd. Punya saya cuman ada berapa di sini? Cuman ada 3 kan? Hmm. Oke, kalau saya melatihkan sebanyak 8 unit kompetensi sesuai unit kompetensi yang ada di okupasi, maka ininya pastinya adalah saya memilihnya adalah klaster okupasi. Maka yang dicoret adalah yang non okupasi, begitu kan? Nah, karena saya cuma 3, berarti kan tidak 8, berarti kan kurang 5 kan? Nah, maka saya coret yang okupasi, berarti ini adalah klasternya non okupasi. Itu Boleh balik bedanya lagi Mas, boleh balik lagi Mas, yang 8 itu apa aja tadi? apa? Kan ini cuma 3, jadi non okupasi ya. Iya, Kalau 8 itu maksudnya 8 apa? 8. 8 unit kompetensi. Oke. Iya, Oh, jadi jadi kalau nggak lengkap kita milih aja non okupasi kalau nggak lengkap. betul Bu, begitu. Oh, Iya, ini gitu. kan harusnya lengkap kan? Ini ada 8 nih. Ini kan 8. Oh, ya ya. Iya kan? Oh, Ya, Iya, 8. Saya kan cuma 3 doang. ya udah pilih aja non Iya, okupasi ya. non saya cuma okupasi. 3 gitu kan, berarti klasternya adalah non okupasi. Nah itu, ya jadi karena saya ditanya maka saya unjukin gitu kan punya saya. Kalau punya ibu mungkin saya Ya, nggak bisa jawab kan? Iya, 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 ya iya. karena kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah Iya, jadi iya. regulatornya itu kalau memang misalkan tadi ya, ini di Bank Indonesia ataupun ke ini ya ke perusahaannya masing-masing gitu kan untuk yang masalah okupasi. Nah, tapi kalau di yang berkaitan dengan TIK itu sudah diatur oleh Kementerian Komdiji. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini sudah clear ya sampai sini. Kemudian, nah sekarang selanjutnya bagaimana cara merumuskan tujuan? Tujuan itu kita merumuskan dengan pola ABCD. ABCD. Nah, nah, jadi tinggal ditulis setelah mengikuti pelatihan. Nah, kemudian peserta peserta, diharapkan. ya, peserta kompeten, Bu. Oh, peserta kompeten. Iya. Nah, jadi harapannya kompeten, Bu. Nah, jadi adalah Hmm. harapannya adalah kompeten. Nah, ini menuliskan ini dari mana? Ini ada regulasinya, ya kan? Regulasinya maka nanti Ibu silakan masuk ke sini. Nah, mana tadi ya? Set ya. Masuk sini ya. Masuk sini kemudian di sini ada regulasi. Regulasi nanti di Ibu download silakan. Download salinan 11, 12 dan 13 sekarang. Salinan 11. 11, 12 dan 13 silakan di-download. Kemudian langsung dibuka. Ya, 11, 12 dan 13. Jadi langsung ya. Hmm. Nggak tanggung kan? Kita langsung. Nah, kita ke 11 dulu. Bentar Mas, lagi buka. Regulasi pelatihan. Ya, 11. Nah, kemudian 11. kita lihat di halaman 9.
11, 12, 13 ya? Ya, buka di halaman 9. Nah, ini bahwa tujuan pelatihan adalah abstraksi yang menggambarkan kemampuan, kondisi, dan standar ya. Kemampuan, kondisi, dan standar yang harus dicapai peserta pelatihan dengan akhir proses pelatihan bekerja. Nah, dengan demikian unsurnya sebagai berikut nih, ada subjeknya, peserta. Ada pernyataan yang ingin dicapainya adalah kompeten, gitu kan? Jelas kan? Ini. Kemudian Hmm. kata kerjanya aktif seperti menyusun, mengolah, dan seterusnya. Objek yang dipelajari menguraikan cakupan pelatihan, merupakan kalimat yang menggambarkan keseluruhan tujuan pelatihan, menggambarkan uraian ringkas jabatan pada pekerjaan. Nah, ini ya. Nah, kita Ini yang mengap 11 ya, Mas? 11 ya ini ya? iya, Slide-nya. Bu. 11 halaman 9. Oke. Nah, kemudian di 11 sini halaman 9. menggambarkan kemampuan, kondisi, dan standar. Nah, Ini ada di itu ya. materinya ya, yang di ini. Iya, Ada. regulasinya, Materi Bu, apa, gitu kan. Mas? Nah, Baik. regulasi salinan 11, 12, 13 di download. Nah, sekarang langsung Kalian saya 11 sini dan ya. 12 ya. Saya sini ya, Bu, gitu kan. Sekarang bagaimana implementasinya? Nah, ini kan. Nah, maka di sini harus menggambarkan tadi KKS. Selain ABCD adalah KKS. KKS itu adalah apa namanya? Keterampilan ya, atau kemampuan, kondisi, dan standar. Nah, maka keterampilannya diambil dari mana? Ini sudah terlihat nggak punya saya? Nah, mungkin nanti itu nggak apa-apa, nanti dibacanya nanti aja ya, Bu. Ya, saya cuman mau ngunjukin doang bahwa tujuan Ya, ini sebetulnya regulasinya dari mana. Jadi kita tidak asal sekarang buat ya. gitu kan. Kita tidak asal Ya. bikin, semuanya ada aturannya begitu. Saya mau menyampaikan cuman itu. Nah, jadi gini, ini tuh kita tinggal kopas. Ini cara mudah ya. Saya mencoba untuk apa namanya menyampaikan dengan cara yang paling mudah. Kita kopas ketiga-tiganya, kita copy ya, kita blok, kita copy, kemudian di sini klik kanan, pastenya yang A. Klik kanan, pastenya yang A. Nah, udah gitu ya. Koma ya. Ya, kita kasih koma aja di sini kan. Nah, koma, itu kan. Hmm. Menggunakan, nah ini kan. Nah, ini yang terakhirnya koma dikasih dan ya. Oke. Oke. Nah, udah gitu kemudian kita blok. Ininya kita rapikan penulisannya menjadi kecil gitu kan tuh. Nah, Halaman 9 itu tadi saya buka tadi. Itu kompeten itu dari halaman 9 ya, Mas? yes. Nah, Oh, ada kan? kompetensi gitu ya. Iya, harapannya kompeten. Itu kan ada kan? Profil Iya. kompetensi berisi informasi yang komprehensif tentang kemampuan dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan. Tujuan, Bu, bukan profil. Oh, Tujuan. tujuan. Iya. Ada abstrak yang menggambarkan kemampuan, kondisi, standar yang harus dicapai peserta. Subjek Ada belajar. di bawahnya. Di bawahnya adalah unsur-unsurnya gitu kan. Ada kompeten. Nah, itu ya, sudah ya. Nah, kalau sudah gitu kan, kondisinya apa? Nah, di sini kita bikin kondisi. Jadi kondisi itu bisa menggambarkan, misalkan pada pekerjaannya juga bisa, ataupun pada lembaganya juga bisa. Nah, di sini adalah misalkan saya pada pekerjaannya, misalkan pekerjaannya apa? Operator komputer pada bidang bisa aja nih, pada bidang atau pada apa namanya pekerjaan tuh, pada jabatan ya. Pada jabatan yang Nah, dipanggil. iya, misalkan pada jabatan operator komputer, uh, operator komputer. Nah, nanti sesuai. Nah, ini kan berarti standarnya Pak. Ada nggak standarnya? Kan standarnya sesuai SOP, misalkan apa? Misalkan pengelolaan dokumen. Nah, kalau ada SOP-nya gitu kan. Misal ini ya. Nah, ini sudah menggambarkan KKS. Oke, kalau sudah berarti ini dihapus. Nah, Mas begitu. Nanang, sorry, saya masih penasaran sama kata-kata kompeten ini. Oh, pernyataan ingin dicapai kompeten yang di poin Yes. B. Oke. Ada, Bu. Ada kompeten. Ketemu ya? Iya. Kalimat kompeten itu Iya, ya. pokoknya tenang aja, Bu. Saya apa namanya? Ibu nanti tinggal baca gitu kan ya.
saya Ya. tidak akan menyesatkan gitu kan. Dikasih Iya, kopas aja itu semua kompeten nih. iya itu oke. Nah, di sini ya pokoknya aturannya gitu kan. Acuannya ini, kalau kita mau bikin acuannya tinggal ini. Ini profil kompetensi berisi apa gitu kan. Nah, Hmm, kemampuan yang dimiliki apa gitu kan ini kan ada ininya ya. udah Nah, iya, semuanya guideline-nya. juga mengacu. Misalkan ini di sini misalkan kalau kita lihat katakanlah apa kemampuannya misalkan setelah kita melihat kata-kata yang ada di sini atau redaksi yang ada di atas misalkan dia memiliki skill atau kemampuan mampu mengoperasikan komputer misalkan. Nah, kemudian yang kedua mampu membuat nah, dokumen ya, dokumen pekerjaan. Nah, udah gitu aja. Kan dia cuma bisa ngetik kan ini kan. Menggunakan Ya. perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Udah Ya. dia mampu membuat dokumen selesai nih. Nah, ini targetnya. Nah, sekarang jenis standar kompetensi. Yang pastinya adalah SKKNI ya. Nomornya nomor berapa? Nah, bisa kita ngambil dari yang tadi yang awal. Seperti Yang itu. awal itu dari sini ya. Bisa dari 9, sini 9 ya. Hmm. ya. Dari sini bisa gitu kan. Kita tinggal kopas saja. Nah, kita copy atau mau copy semuanya boleh gitu kan. Copy semuanya aja nih. Misalkan ini copy semuanya, kemudian kita simpen di paling bawah ya. Nah, sini misalkan. Ini SKK ini sekian. Nah, karena cuman satu ya kita hapus aja yang ininya. Nah, ini ya, cuman satu. Tapi kalau ada dua ya dikasih nomor. Sekali nomor sekian. Nah, selanjutnya persyaratan peserta. Pendidikannya apa? Misalkan minimal Ya. SLTA. Kemudian dia butuh pelatihan tidak. Kemudian pengalaman nggak perlu, misalkan ya. Umurnya minimal 18 tahun. Kalau nggak diisi umur juga nggak apa-apa kan ya? Nanti Sebenarnya ini kalau ada sebenarnya yang ini di tingkat bawah umur kewajaran nanti aja ya, Mas. nggak boleh, Bu. Oh Harus gitu. diisi semua ya. Ya, kalau umur itu harus ya, karena kan itu persyaratan dasar. Nanti kalau misalkan ibu memperkerjakan orang ya, ini kan dia buat bekerja. Itu kan Hmm. misalkan yang usianya di bawah 18 tahun nanti kena sanksi, Bu, gitu kan. Hmm. Nah, itu. Nah, misalkan instrukturnya ya, pendidikannya misalkan dia misalkan minimal D3 ya. Kemudian metodologinya misalkan ini karena saya adalah metodologi level 3. Nah, kalau untuk ibu nggak boleh, Bu, harus level 4. Kalau punya saya level 3. Boleh ya. Nah, ini adalah kompetensi teknisnya operator komputer muda misalkan. Nah, kemudian di sini pengalaman kerjanya minimal misalkan 3 tahun. Mas Nanang, permisi yang kalau izinnya, kalau kompetensi metodologi, kalau kayak saya, Ibu kredit level 4, Bu. metodologi level 4 ya. Ya, Tepat. Oke. ibu level 4. Kompetensi teknis Ya, disesuaikan harus masing-masing. Nah, ibu apa nih? Misalkan berkaitan dengan ya kredit apa? kredit ya. Misalkan pengelolaan kredit gitu kan atau apa gitu Ah, ya. berarti Begitu. kompetensi teknisnya. Itu Nah, levelnya kan ya. oke Levelnya tuh ya. ya itu nama level jabatannya ya. Ya. Pink. Nah, kemudian sekarang adalah kita kita ke kode ya. Kode ini. Di sini kode itu gitu kan, baru kita buka regulasinya. Nah, ini ada regulasinya. Kita lihat ke paling atas, Bu. Nomor halaman 8-nya di sini. Ada kode kan. Nah, kodenya diambil dari mana? Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ya, di sini kan. Ini Nah, di ini mana sih Mas ini? File ini di mana sih? yang tadi Ini ya, di bahan ini ya bahan presentasi ya? Bahan ajar ya? nggak yang barusan dibuka, Bu. Oh, di ini ya. Oh, yang halaman 9 itu ya? Iya, di halaman 8-nya 11. ke atas, geser ke atas. Salinan 11 ya ini ya? Ini yang
Oh, salinan-salinan apa ini yang Ya, Salinan salinan 11 halaman 8. buka di regulasi. Oke. Oke ya Bu, ini ya. Nah, ini ya. Nah, berarti kalau demikian kan kita mau bikin kode nih ceritanya gitu kan. Ini kan kodenya belum ada. Nah, kita ngambilnya ini dari mana? Ini A ini jelas. Nih, ini adalah klasifikasi jadi baku lapangan Indonesia. Berarti dari KBLI ngambilnya. Nah, mungkin untuk mempermudah saja gitu kan ya. Mempermudah saja adalah kalau saya ngambil dari J63 ini untuk mempermudah. Begitu kan? Nah, tapi kalau mau buka KBLI-nya boleh, tinggal nanti dibuka aja. Ikut aja Mas Anang yang mudah. Ibu mungkin bisa agak beda juga Bu. Iya. Ya, ini kan ada KBLI ya. Hmm. Nah, jadi misalkan kita ini pelatihannya untuk apa? Tadi saya J63 ya. Ini J63 nih kan. J6399. Berkaitan dengan jasa apa namanya? Ini lihatnya di mana ini Mas? Ya, Lihatnya di mana ini Mas? Ini nih apanya? yang lagi dibuka. Lihatnya di mana? Salinan 12. Hmm. Ya, salinan 12 ya. Salinan 12. Oh, kode J. Kalau aku K, kalau nggak salah ya. Iya, Ibu Kak. Kalau saya J Ya, kan? saya K juga. Kita K, Iya. perbankan Ngambil K. K. Saya adalah jasa aktivitas informasi. Nah, jadi J-nya J63. Udah, saya tinggal tulis ya. Nah, J.63. Nah, Ini yang di mana kode, kode ya. mungkin punya berarti sama Bu. Yang kayaknya Kak juga ya. Kak Iya. 64 mungkin. Untuk kalau kalau kita mengacu kepada SKKNI yang maaf, KBLI yang 2020. Mas Danang, itu J63 kalau contohnya Mas Danang itu kok sama dengan unit kompetensi kodenya. Iya, Itu saya lihat di file yang itu. kebetulan Iya, sama sama gitu kan? kan. Nggak perlu sini. Ya, ini punya saya kebetulan sama. Tapi itu cara yang paling mudah dari sana, Bu. Ya, kalau kita bingung ya menentukannya apa gitu kan, cari aja itu. Tapi boleh nggak menggunakan yang lain? Misalkan saya menggunakan kodenya C. Ya, C itu untuk apa? Ya, sebetulnya boleh-boleh saja tergantung peruntukannya. Nah, ini kan ada nih, ada B. Nah, itu kan. Nah, C. C ini kan dia pengolahan makanan ya. Nggak Iya, nyambung. jadi kalau memang misalkan saya bergeraknya di pengolahan makanan, misalkan operator komputernya untuk pengolahan makanan itu bisa nyambung, Iya, gitu iya. kan? Iya, Ya, iya, tergantung. iya tergantung gitu kan ya. Operator komputernya untuk apa namanya pengolahan makanan, jadi bisa nyambung di sana gitu kan? Misalkan ini ya, ini saya akan masuknya ke industrinya nanti air minum gitu atau ya industri minuman gitu kan. Berarti nanti saya cek 11 gitu kan berarti. Saya operator komputernya untuk itu. Nah, jadi gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, Nah, itu di salinan 12 ya. ya. Nanti di sini kemudian yang selanjutnya di salinan 11 tuh. Nah, ini adalah yang B itu adalah inisiasi kejuruan. Nah, kebetulan untuk yang bagian ini yang perbankan ini belum ada. Silakan mungkin ini sendiri gitu kan. Apa namanya? Bikin sendiri. Nah, tapi kalau menurut saya yang punya SPPUR itu sudah ada. Jadi Ibu nanti SPP Ibu apa tentang apa Bu? Transfer Pembawaan uang dana. asing. Nggak, pembawaan uang kertas asing. Itu berarti 05 kan? SPP 05 berarti. Iya, 05. Ya, SPP 05 ya. Nah, kemudian kalau saya berarti di sini ini saya langsung di ini aja. Saya TIK ya. TIK misalkan 16 gitu kan. Itu. Nah, kalau Bu Betty apa Bu?
Saya kredit kan. Kalau kredit apa? Belum ada ya. Kalau Apa IPA kalau maksudnya? kredit itu sistem pengelolaan ini juga Bu, bukan? Bukan ya Bu? Payment system Sistem bukan? pengelolaan apa? Bukan beda. Dia aset dia. Kredit. Aset. Iya. Si aset dia. Kredit bagian aset ya. Susah juga Ah, ini jadi apa ini eh, kodenya? Ibu buat aja Bu, misalkan apa? Yang dekat itu apa Bu? Hmm. Apa? Deket apanya maksudnya? Yang sesuai gitu. Kira-kira penamaan yang bisa dijadikan inisial Bu? Kredit nggak bisa. KRD, KRF, KRD nggak bisa ya? Ya, kalau kalau mau boleh aja Bu, KRD misalkan ya. KRD Hmm. 01 misalkan ya, itu ya. Iya. Nah, Oke. Karena saya dilihat di itu sebetulnya belum ada nih yang perbankan tuh kan. Saya agak bingung juga. Tapi kalau untuk yang pengelolaan uang rupiah memang ada di standar kompetensinya. Jadi enak. Kita tinggal comot, tinggal pakai. Oke. Nah, berarti ini disepakati aja ya yang tadi sesuai aja. Mungkin Ibu tadi apa KRD 01 ya. Nah, hmm. kemudian selanjutnya nih selanjutnya di sini yang D itu adalah diambil dari KBJI ya. Nah, klasifikasi baku jabatan Indonesia. Nah, 4 digit ya terdepan. Nah, berarti kita buka salinan 12. Mas yang Nanang, Mas yang Nanang yang SP Pur itu tadi SPP 05 itu memang punyanya pembawaan uang kertas asing kan ya? SPP itu dari sana udah ada kodenya ya? Iya, betul. Udah, Ibu tinggal itu aja, Bu. Nggak usah mikir ya, Bu. Pakai Ya, aja sekarang. iya, iya. Kalau mikir nanti lama lagi, Bu. Apalagi Iya, betul. Nah, misalkan ini kalau udah dibuka KBJI gitu kan ya. Saya misalkan operator komputer ya. Komputer. Ke operator banyak nih. Oh, KBJI. Mas Danang sama Mbak Ina saya bisa duluan. oke, Silakan Mbak. silakan Bu, silakan ya. Nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Terus besok kita mulai jam berapa ya? Boleh malam aja kali ya supaya nggak ada kerja. Boleh Gimana Mbak Ina? Ya, malam boleh ya. boleh. Besok Jam 7. jam berapa malamnya? Ya jam 7 ya, berarti jam 8 Manado. Oke. Atau Eh, mau geser semalam ya. nggak apa-apa. Kalau mau geser ke ini gimana? Ke setengah 7 gimana nih, Lebih Bu cepat, Ina? Boleh? lebih cepat. Boleh. Maksudnya gini, Setengah jadi 7 jam aja. 7 jam 7 Manado, berarti jam 6 atau jam berapa? Terserah. Setengah 7 gimana Jakarta Mbak? jam berapa? Setengah Ya? 7. Setengah Setengah 7. tujuh. Oh ya boleh, boleh setengah 8 ya Ya. supaya nggak Ya, terlalu dalam. sana setengah Ya setengah delapan ya. 8 ya. Manado. Ya, Mm. oke. Ya, oke. Maaf ya, Oke. Ya, bisa duluan. Makasih Mbak. Mas Nanang, Ya, Mbak Ina ya. Kita sama-sama ya tunggu Bu. ya. Oke. Ya, Sama. thank Ya. you. Yuk. Terima kasih. Oke, Yuk. sama-sama. Nah, nah kemudian nanti Ibu tinggal cari Bu bidang Ibu ya. Hmm. Berarti Ibu jabatannya apa Bu? Misalkan teller atau apa? Saya pengawas bank eksekutif. Ah, Pengawas eksekutif. oke, tinggal dicari aja Bu yang berkaitan dengan itu. Mm. Ini di salinan 13 ya, Mas ya? Ya, salinan 13. Oke. Ah, Ini 814 operator mesin ya? Operator komputer. ya saya lagi nyari operator komputer. Ini jabatan administrator sistem. Ini ketinggian ini. Ah, Itu untuk kode Nah, pesertanya kan ya? Untuk kode pesertanya kan ya? ya kode jabatannya, kode pesertanya. Misalkan saya ini ketemu nih tiga Oh, lima tiga saya lima pengawas. satu satu gitu Ya, kan. ya. Saya pengawas junior yang masa kerjanya di bawah 3 tahun. Nanti saya cari di situ deh. Ah, Ibu ada belum Bu di sana? Belum saya buka. Coba ya. Buka aja Bu. Salinan 13.
Klasifikasi baku jabatan Indonesia pakai kontrol F aja ya. Iya, Mas pembawaan. oke. Kalau bank, Terus saya- banyak se- banget ini. 200 halaman. iya lumayan Bu. Ini perbankan, ini ada nih, ini ada teller. Pengawas, pengawas uang kertas asli ya. Kan Paling tidak yang deketnya aja Bu, yang deket-deketnya gitu kan. Nah, atau mungkin nama lainnya apa gitu ya. Nanti saya cari deh, susah. Pengawas uang kertas asing nggak ketemu. Pengawas SP Pur paling ya. Kalau tadi saya kalau itunya ada Bu, apa namanya? Yang palas itu ada tadi tuh. Cuman Ya, dia itu juga bisa, Pak. Itu juga bisa, Mas. Karena sebenarnya itu bagian dari falas. Falas. tadi ya, saya cari bank ya. Operator perakit mesin, buset, tambah banyak banget. 700 halaman nyarinya juga 1 jam sendiri nih, bisa lebih. Iya, makanya ini yang apa namanya? Yang sesuai gitu kan. Heeh. Ini 42. Ini kan tenaga pelayanan ya, pelanggan. Oh, kita cari di daftar isinya. Hmm. Manajer hotel, ilmu fisika profesional, pengajar pendidikan. Ini ada profesional keuangan masuk nggak ya? Ya, Dua masuklah. dua dua Masuk empat. ini. 24. Nah, coba dibuka dulu Bu. Ada nggak di sana ya? 224 tuh halaman 224 ya. Iya. Halaman 224. 224. Ini profesional keperawatan, profesional perawat kebidanan. Bidan. Halaman. Oh, halaman 224. 224 tuh halamannya Bu. Halaman. Ini 2294. 224. Soalnya dia halaman ininya page to go to page-nya nggak reflected ya. Oh, ini di Di sini profesional keuangan tuh maksudnya akuntan, konsultan keuangan dan investasi Bu gitu ya. akuntan, profesional Auditor. keuangan, Apa analis auditor aja keuangan, Bu? Ya, analis keuangan aja, Mas. apa? Analis keuangan, profesional keuangan tuh kan ada akuntan, konsultan keuangan dan investasi sama analis keuangan. Masuk Ya. analis keuangan aja 2413. Nah, ini pengawas keuangan Bu, 2411. Masuk nggak yang ini? Oh, iya iya ya. 2411. Ya, Ibu 2411 itu ya tulisnya oh iya 2411 ya. Bu. 2411. Ya, Ya. udah ya, ada di halaman ini 266 tadi, 2411. Nah, ini kalau udah ketemu, kemudian selanjutnya ini kita langsung ya kebut saja gitu kan. Nah, di sini adalah yang itu apa? Itu jenis ya diisi dengan satu huruf angka, misalkan K2. Nah, K2 itu adalah ini berarti klaster non okupasi gitu kan. Nah, ini jenis programnya K2. Ngambil dari sini klaster non okupasi. Oke. Ya, kemudian selanjutnya
Nah, di sini adalah F adalah tahun ya. F adalah Hmm. tahun terbit, 2 digit. Berarti 25. Nah, iya 25. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apa lagi? G. Untuk G bentuk ya, pelatihan. pelatihan ya. Pelatihan Hmm. berarti cuma satu ya. Ya, Bisa luring L, ya. D, B gitu kan, tergantung kita milihnya. Ya. Nah, karena saya luring berarti saya L. Nah, kemudian apa lagi nih? Eh, durasi 4 nih. Diisi dengan 4 angka ya yang menunjukkan lama pelatihan. Nah, berarti saya lihat ke Jadi, sini. tadi 16 jam ya. Oke, kalau 16 jam itu berarti 1, 2, 3, 1, 6. 0016, Bu. Ya, ya, ya. Ya, kemudian adalah versi ya. Versi Hmm. pembuatan program. Nah, ini karena memang ini kita versi yang pertama ya. Berarti 01. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir ya, urutan Hmm. penerbitan. Ini misalkan baru pertama kali diterbitkan di tahun 2025, berarti 01. Nah, jadi begitu. Contohnya Oke. begitu. Ini akan ketahuan. Jadi kalau memang di sini misalkan ada tulisannya ini 03, berarti dia sudah mengadakan pelatihan yang ketiga, Bu. Begitu Ya, kan? ya, Iya, ya. ini karena masih perawan ya kita 01 aja. Oke, Oke. baik ya. Ini nampaknya untuk hari ini kita tuntaskan dulu, Bu, gitu kan? Ya, Ini ya. nanti tinggal dilengkapi. Nah, kemudian pokoknya dilengkapi. Nah, selanjutnya nanti diisi juga ini ya, Bu. Apa namanya? Yang ini. Nah, sebentar. Di sini nanti ya. Di yang alat bahan, Bu. Hmm. Ya, di sini kan ada alat ya. Tadi isi dari yang tadi aja tinggal kopas aja kan. Nah, Oke. di sini ada alat bahan gitu kan. Nanti tinggal kopas aja. Nah, ini mana yang masuk peralatan? Nah, ini tinggal di kopas aja ininya. Nanti kalau memang besok kayaknya oh ini ada pengisian ininya, misalkan masih ragu, berarti besok kita bahas Ya, begitu. oke. Ya, oke ya, Oke. Bu. Oke, Baik. makasih Mas Oke. Nang, udah maghrib juga. Ya, Mm-mm. baik. Terima kasih. Oke, Makasih. Bu Ina Ya, ya. Baik, kalau ya. gitu kita tutup dengan hamdalah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbil sampai jumpa besok berarti Jam jam setengah tujuh ya, setengah habis maghrib tujuh ya. ya. Oke, Habis baik maghrib ya. ya. Kalau gitu Oke, saya izin tutup ya. ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.